Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Namun kita hanya akan berfokus kepada satu ayat saja, yakni 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kasih adalah dasar yang penting dari segala sesuatu. Salah satunya, kasih merupakan dasar dari karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari ayat ini kita bersama-sama melihat bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus manusia berdosa, karena didasarkan kasih-Nya yang besar kepada manusia berdosa. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi, kasih itu bersumberkan Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan menyerahkan anaknya sendiri untuk memperdamaikan orang berdosa dengan dirinya. Jika tindakan penyelamatan Allah juga didasarkan kepada kasih-Nya yang besar kepada manusia, maka manusia yang sudah diselamatkan juga seharusnya dapat merasakan kasih Allah itu dan dapat menyalurkan kasih itu kepada sesama manusia. Di dalam 1 Korintus 13 ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Di dalam perikop sebelumnya kita dapat melihat bahwa Paulus menasehatkan jemaat di Korintus untuk berusaha memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan ia akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lebih utama lagi. Dan di dalam pasal yang ke-13 inilah, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa jalan yang lebih utama daripada memperoleh karunia-karunia tersebut adalah kasih kepada sesama. Paulus berkata bahwa tanpa kasih, segala sesuatunya tidak berguna dan tidak berfaedah. Sekalipun jemaat Korintus memiliki karunia berbahasa, karunia bernubuat, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tindakan yang luar biasa terhadap orang miskin, atau bahkan penderitaan dan terlebih lagi hal-hal yang paling memilukan sekalipun, tetapi jika semua itu dilakukan tanpa adanya kasih sebagai dasar, semuanya adalah sia-sia, tidak berguna, dan tidak berfaedah. Paulus menegaskan di dalam ayat yang terakhir di dalam perikop ini, bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kasih merupakan suatu dorongan murni yang timbul dari hati kita yang dapat membawa kita kepada tindakan pengorbanan dan tindakan yang penuh totalitas dan ketulusan. Hati yang dipenuhi dengan kasih akan melahirkan tindakan yang proaktif. Pekerjaan yang dilakukan dengan kasih akan terlihat lebih maksimal daripada pekerjaan yang dilakukan tanpa kasih. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus untuk menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan dengan berdasar kepada kasih kepada Allah yang kemudian akan memancar kepada sesama. Pekerjaan yang didasari kasih akan membawa pengaruh yang besar, sehingga di pasal terakhir di suratnya yang sama, yang pertama, Paulus itu menasehatkan jemaat di Korintus untuk melakukan segala pekerjaan di dalam kasih. Saudara, di dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan pun rindu kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan kasih kita kepadanya. Seperti jemaat di Korintus, Tuhan ingin kita menggunakan setiap karunia yang diberikan kepada kita dengan suatu dorongan karena kita mengasihi Dia yang telah memberikan karunia itu secara cuma-cuma bagi kita. Jadi saudara, apakah kita sudah menggunakan karunia yang ada pada kita dengan berdasarkan kepada kasih kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama mengoreksi hati kita dan merenungkan pertanyaan ini.